kajian berkenaan dengan ujian-ujian terhadap kita. Kita masih berkutat pada dua hal saja dulu, karena dua ini merupakan pondasi dalam ujian-ujian yang kita akan hadapi terus menerus. Satu, berkenaan dengan surah Al-Mulk ayat 2. Kedua, berkenaan dengan surah Al-Kahfi ayat 7. Nah, kita kemarin sudah menjelaskan berbagai segi daripada sisi setan. Jadi kita sudah belajar bagaimana getaran-getaran hati, bisikan-bisikan setan. Ada 5, yaitu hajis yang datang spontan dan hilang spontan. Kemudian khotir itu lama. Kalau dia diamkan maka akan menuju ke haditsul nafs, hati yang menggelora, hati yang menggelora, baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Kalau kita mencita-citakan sesuatu yang baik, itu hati kita menggelora. Bagaimana misalnya kita akan menyelesaikan insyaallah seluruh ayat-ayat Al-Quran untuk dikaji, itu tentu ada hal yang menggelora di dalam hati kita. Kemudian ham itu membuat perencanaan, mengatur segala sesuatu dan kemudian melaksanakan azam. 5. Kemudian hati juga merupakan rentetan, tidak mudah setan itu membisiki kita. Satu, hati yang di luar as-sadur, kalau tunggalnya, kalau jamaknya sutrun, kolbun, hati yang dilindungi, minta lindungi, sehingga hati masuk ke fuadun. Dan yang paling dalam adalah hati yang bersih, suci, itu saya selama ini menyebut babun, sebetulnya lubun, dari kata yang kita sering temu dalam Al-Quran, ulil albab, dia punya hati yang bersih, cerdas. Nanti kita pelajari 2 hal yang kita pelajari yang penting. Satu, berkenaan dengan sujud tilawah, kemudian berkenaan dengan ulil albab. Kemudian kita mengetahui bahwa hati kita yang gelap, wa may ya'shu, siapa yang gelap terhadap zikir, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran itu, kalau kita gelap, usahakan terus menerus jangan sampai gelap. Jadi bisa saja kita mungkin satu sisi sudah baik, tapi sisi lain karena kita gelap tidak tahu, itu dikangkangi setan. Setan itu bertujuan 5. Saya sudah sampaikan kemarin. Satu, syirik, dia berusaha kita menjadi syirik. Kedua, dia berusaha kita terlibat dalam bid'ah, hingga ibadah kita tertolak. Ketiga, dosa-dosa besar. Keempat, dosa-dosa kecil yang jadi kebiasaan kita, itu jadi besar. Kalau dosa-dosa kecil jadi kebiasaan, jadi besar. Kelima adalah supaya apa yang kita lakukan sia-sia, baik tenaga, pikiran,
biaya, sehingga apa yang kita lakukan itu jadi sia-sia. Nah, kira-kira gambarannya seperti itulah permainan setan itu ya. Mari kita lihat ada 2 ayat berkenaan kehidupan dunia ini ya. Pertama dalam surah Al-Imran. Al-Imran merupakan hal yang ditanyakan para penafsir ya, di mana dunia ini, manusia ini cinta terhadap keinginannya, syahwatnya itu ya. Cuman bahasanya dalam bahasa pasif, sehingga bertanya ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat ya, dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap syahwat ya, keinginan-keinginan. Nah, ini menjadi topik ya, sehingga mengapa zuyina dihiasi? Jadi siapa yang menghiasi? Nah, jadi 2 kemungkinan saja. Kalau tidak setan, Allah itu ya. Jadi kita berusaha agar segala hal yang dihiasi di dalam diri kita itu mudah-mudahan Allah yang menghiasi, bukan setan ya. Karena target setan ya, akan menghancurkan diri kita dari jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus. Nah, kalau kita terjemahkan dari jalan lurus itu, satu menyangkut akidah ya, menyangkut akidah, dirusaknya kita melalui akidah, melalui tauhid ya, melalui rukun iman. Rukun iman kan ada beberapa yang bisa dirusak nah, itu ya. Maka kita berdoa, disuruh kita berlindung dalam surah yang terakhir, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, berlindung kepada Robnya manusia, berlindung pada sesembahan manusia, berlindung pada sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 sifat ya, ada 3 bagian: tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat ya, berkenaan. Jadi pengaruh setan. Jadi kalau kita berusaha ya untuk jadi orang mukhlas, ikhlas, maka setiap hal yang kita kerjakan jadi amal kita harus tahu kita dasarnya. Apakah dasarnya dari hadis atau Al-Quran, sehingga dalam perjalanan pengabdian kita itu bersilancar berdasarkan Al-Quran atau hadis gitu ya, untuk menjadi mukhlas itu ya harus kita pahami betul ya. Karena apa yang kita sudah niatkan dalam hati ya, itu akan dibongkar ya, akan dibongkar berlapis-lapis, seperti bawang ya. Usilam ma fis sudur, dibongkar berlapis-lapis kayak bawang sehingga terbongkar siapa sebenarnya yang jadi tujuan kita itu. Maka diberikan gambaran dalam hadis Rasulullah SAW, orang berjihad, orang berilmu Al-Quran, kemudian orang dermawan. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh 3-tiganya disuruh lempar ke dalam neraka. Itu cerminan. Jadi jangan kita terpukau dengan seorang yang melakukan jihad, seorang yang melakukan
kedermawanan, seorang yang ilmu Al-Qur'annya banyak. Bagi kita harus waspada ya untuk menjadi orang yang mukhlas. Sebab yang akan dihancurkan oleh setan itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang tercermin dalam apa yang saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang kita ini contoh ya. Contoh bahwa kecintaan kita terhadap harta, kepada jabatan, pada anak istri itu bisa dihiasi oleh setan dan bisa dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu memberi perlindungan kepada kita ya. Di satu sisi dia memberikan mandat pada setan untuk menggoda kita, tapi pada sisi lain Allah memberikan perlindungan ya. Terutama apa-apa yang di dalam Al-Quran, satu supaya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Quran ya. Atau kita merasa getaran-getaran hati kita diganggu setan ya. Nabi pun memberikan cara ya, kalau kita marah berduduk atau berubah posisi. Kalau kita marah sedang berdiri ya kita duduk ya. Atau duduk berbaring. Itu sebetulnya ingin memberikan jeda waktu ya, bergesernya apa-apa yang diganggu setan tuh. Misalnya dari hajis ke khotir ya, ke hadisun nafs, ke ham, kemudian berjalan ke azam. Itu jadi jedah itulah Rasulullah memberikan petunjuk. Begitu juga petunjuk mengenai ibadah kita. Allah tuh diceritakan oleh Rasulullah senang dengan hamba-hamba yang beribadah kecil-kecil tapi konsisten ya, itu. Kecil-kecil tapi konsisten. Sebetulnya ada di balik nasihat tersebut. Kalau kita konsisten ya, kita konsisten dan kecil-kecil, itu akan terlindungi dari setan ya. Kalau misalnya kita berinfak 10.000, 20.000 konsisten, maka setan tidak bisa mengganggu. Nggak akan dia kamu tuh nyumbang tuh terus-terusan, karena sudah jadi kebiasaan. Satu. Kemudian kalau sesuatu jadi kebiasaan, lama-lama membesar ya, bisa membesar. Bisa 50.000, 100.000, ya, 200.000 karena sudah biasa ya, jadi kebiasaan. Begitu juga kita. Kalau kita mempelajari Al-Quran itu tiap hari ya, dalam keadaan bagaimanapun, maka ya sudah jadi kebiasaan ya, setan pun nggak bisa ganggu ya, itu ya. Itulah sekarang zuyina linnasi hubus syahwat. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah dan mengharapkan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlaku sedikit demi sedikit mengetahui seluruh ayat-ayat dan seluruh hadis-hadis berkenaan dengan perintah ibadah. Berangsur-angsur sedikit demi sedikit, sebab bahayanya kalau kita nggak tahu, gelap masuk setan menguasai kita dan dia menjadi teman kita
Dalam satu sisi maksudnya ya, bisa saja kita sholat bagus, puasa, tapi mungkin cara ngomong Allah tuh mengharapkan kita, wa qul li ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hi ahsan, ngomonglah berangsur-angsur semakin baik. Itu kan perintah Allah mengharapkan kepada kita. Apalagi panggilan qul li ibadi, pada hamba-hambaku yang masih dalam proses menuju kesempurnaan, ya katakan begitu ya. Nah, kita nggak tahu sisi itu, maka kita akan ketemu orang-orang yang ibadahnya bagus tapi ngomongnya kadang-kadang menyakitkan hati. Nah, dia tak tahu itu. Nah, dari sisi itu yang berbahaya bagi kita itu. Kita sudah baik secara umum, ada sisi-sisi. Nah, itu yang harus kita pelajari gitu ya. Nah, kalau selamat ya dalam hal hiasan tadi dengan mengharapkan bahwa maka di sisi Allah wallahu indahu husnul maaf ya. Maka Allah di sisinya yang terbaik ya. Itu jadi pakem di dalam hati kita, apa yang tergambar di dunia ini, apa yang tergambar di dunia ini, apa yang kita ingin di dunia ini ya, bahwa di sisi Allah tuh yang baik gitu. Jadi kalau kita begitu ya, kita menahan diri dari korupsi, menahan diri dari menipu orang gitu istilahnya kan. Nah, katakan kul, ayat selanjutnya, ayat nomor 15. Kul a'unabbiukum, maukah kalian aku kabarkan. Nah, kum itu langsung gitu ya. Dengan yang lebih baik ya dari itu semua, dari kekuasaan, dari harta benda ya. Lilladzina taqaw, langsung bertakwa nih, bagi orang yang takwa. Jadi kalau kita selamat dalam urusan ini ya, selamat dengan urusan ini ya, maka kita termasuk orang yang takwa ya gitu. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, surga bagi kita gitu ya. Nah, di situ kemudian wa azwajum mutahharah ya. Diberi pasangan yang suci. Ini memberikan contoh. Maksudnya kalau bisa mengendalikan diri di dunia ini ya, terhadap wanita, mengendalikan keinginan itu dengan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka di akhirat akan dapat istri pasangan yang suci bersih. Nah, itu maksudnya itu ya. Waridwan minallah, dan mendapat keriduan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad ya. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya yang sabar ya. Maha melihat hamba-hamba bil ibad. Ini ada dua dalam Al-Qur'an nih. Kalau ya ibadah dengan ibadi itu kita sudah tahu itu. Ibad artinya yang sudah mantap, pakem. Hamba-hamba yang sudah pakem, yang mantap. Bisa mantap dalam arti dalam keadaan beriman ataupun mantap dalam kekafiran. Ya gitu ya. Kalau ibadi, itu proses. Allah mengharapkan suatu proses ya, gitu ya. Saya kira itu saja. Nanti besok satu ayat lagi, kemudian masuk yang ketiga ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.